Mahathir menemui Pak Jokowi di rumahnya di Solo. Ini muncul berbagai persepsi dari masyarakat soal kedatangan beliau. Ada yang mengatakan kunjungan Mahathir itu hanya kunjungan sebagai seorang mantan kepala negara, sesama mantan kepala negara. Ada yang menyebut Pak Mahathir Muhammad itu mampir ya karena pas di Solo ziarah begitu. Ada juga yang mengatakan kunjungannya itu adalah untuk melobi pemerintah Indonesia melalui Pak Jokowi agar Indonesia bersedia mengekspor beras ke Malaysia. Karena menurut beberapa pendapat saat ini di Malaysia sedang kekurangan beras lokal ya. Maksudnya ada beras tapi jumlahnya terbatas begitu. Apakah ini memang seperti itu? Saya secara pribadi tidak tahu, tapi meskipun itu misalnya benar, itu juga menurut saya sebuah langkah politik yang cukup elegan yang dilakukan oleh Malaysia untuk mau mengekspor sebagian berasnya ke Malaysia. Nah, ini mungkin sahabat-sahabat, saudara-saudara yang di Malaysia mengetahui channel saya ini bisa menginformasikan apakah benar di sana itu kesulitan beras atau tidak, atau apakah benar di sana itu harga beras naik ya, naik drastis seperti itu. Ini saya mungkin mengharapkan info-info dari teman-teman kita yang di Malaysia. Tapi apapun itu kita berharap ke depan di semua negara ASEAN itu tidak terjadi kekurangan beras ya. Karena memang musim tahun ini ada banyak pengaruh musim yang menyebabkan panen padi di sejumlah negara itu tidak bisa maksimal. Ya, itu sebuah fenomena alam yang bisa mempengaruhi kualitas panen padi. Kembali lagi kepada kunjungan mantan Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad ke rumahnya Pak Jokowi, ini juga menimbulkan persepsi di sebagian kalangan yang saya baca di komen YouTube saya yang terakhir misalnya, itu ada yang komen mau minta beras begitu, kemudian sama gas begitu ya, karena di sana sedang langka. Nah, ini saya belum bisa mengkonfirmasi karena juga saya tidak punya informasi langsung dari sana. Memang saya membaca beberapa berita, memang ada kekhawatiran di Malaysia itu akan kenaikan harga beras yang cukup tinggi dan memberatkan masyarakat kecil seperti itu, termasuk gas. Tapi apakah itu benar? Ini saya terus terang secara pribadi tidak bisa membuktikan ya. Kalau ada teman kita dari Malaysia yang pengen memberikan komen di sini, sangat membantu kami untuk mendapatkan informasi yang lebih valid ya. Dan kalau toh misalnya terjadi beneran, kita doakan segera terselesaikan ya. Bagaimanapun dari sisi kemanusiaan kita kalau melihat orang kekurangan pangan itu juga kasihan ya. Tapi semoga tidak terjadi. Kalau toh terjadi semoga segera teratasi. Nah, kembali kepada kehadiran Mahathir Muhammad di Indonesia. Dari beberapa channel YouTube atau beberapa konten kreator itu menginfokan kedatangan beliau itu sebagai bentuk lobby yang halus ya, soft political action atau gimana lah pokoknya, langkah politik yang halus untuk meminta kesepakatan atau melakukan kerjasama dengan Indonesia melalui jalur yang tidak formal. Kenapa tidak formal? Karena Pak Jokowi sudah tidak menjabat sebagai presiden sehingga dia tidak punya kebijakan. Sementara Mahathir Muhammad juga sudah bukan Perdana Menteri sehingga juga tidak bisa memaksa, istilahnya begitu ya, tidak bisa melakukan kerjasama. Tapi kenapa dua orang ini bertemu? Kenapa Mahathir menemui Pak Jokowi? Ada yang informasi yang mengatakan karena Pak Jokowi dianggap dekat dengan Pak Prabowo sehingga diharapkan Pak Jokowi bisa memberikan masukan kepada Pak Prabowo agar melakukan kerjasama perdagangan yang lebih intens dengan Malaysia, termasuk mengekspor produk-produk Indonesia ke Malaysia seperti itu. Tapi apakah benar seperti itu? Yang pastinya itu semua hanya analisa, bisa benar, bisa salah ya. Jadi langkah yang dilakukan Malaysia menurut saya juga
cerdas ya. Ada informasi juga sebenarnya Perdana Menteri Anwar Ibrahim sudah menghubungi Pak Prabowo tapi mungkin belum bisa ketemu. Ada yang menduga-duga begitu. Apakah itu benar? Kita sekali lagi tidak tahu. Saya hanya membacakan fenomena pendapat masyarakat tentang kunjungan tersebut ya. Karena memang sangat tiba-tiba ya. Sebelumnya kita tidak pernah tahu ya, mungkin saya sendiri tidak pernah tahu kalau Pak Jokowi itu bertemu Mahathir Muhammad. Yang saya tahu Pak Jokowi ketika jadi presiden itu bertemu dengan Pak Anwar Ibrahim ya. Sebelum jadi presiden ketemu juga Anwar Ibrahim, setelah jadi presiden juga ketemu. Tapi kalau dengan Mahathir saya kok belum tahu. Tapi nanti coba saya cari videonya apakah dua orang ini sebelumnya pernah bertemu ya. Kalau belum pernah bertemu, tidak pernah ada pemberitaan bertemu, lalu kemudian bertemu, itu pasti kalau di Indonesia muncul perspektif yang macam-macam ya. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang santai seperti itu. Jadi di Indonesia itu terbiasa orang mengeluarkan pendapatnya dengan bebas. Jadi saudara-saudara di Malaysia tidak perlu kaget, tidak, biasa saja. Di Indonesia diskusi yang panas, perdebatan yang panas itu sering terjadi ya. Dan itu menjadi salah satu, ya bisa dibilang tradisi, sudah menjadi budaya. Tapi pada dasarnya semuanya baik-baik saja ya. Tidak ada perseteruan yang berujung kepada adu fisik, itu tidak ada ya. Itu saudara-saudara kenapa kunjungan sampai sekarang itu masih menjadi bahasan ya, kunjungan Mahathir Muhammad kepada Pak Jokowi, apakah itu akan berhasil atau apakah itu benar atau tidak, kita tidak tahu. Berikutnya soal kelangkaan gas. Apakah juga benar di Malaysia itu langka gas atau agak sulit gas? Saya juga tidak tahu pasti. Tapi yang jelas di Indonesia gas sekarang sudah gampang sekali. Dulu beberapa minggu lalu sempat terjadi rencana mengubah sistem distribusi gas yang 3 kiloan di Indonesia, tapi kemudian terjadi antrian ya, kemudian sampai ada yang meninggal. Itu kemudian pemerintah langsung kembali kepada distribusi awal. Sekarang saya mau beli ke warung itu bisa ya. Dan kenapa ini perlu diketahui juga, kenapa gas di Indonesia yang 3 kiloan itu sangat digemari masyarakat, karena ringan belinya pakai motor, ringan sekali, enak. Kalau 12 kilo kan ribet, waduh males ya belinya ya. Sehingga kalau toh pemerintah, kalau toh terpaksa, menurut saya ini terpaksa mencabut subsidi bagi yang mampu, jangan menghilangkan yang 3 kg. Misalnya 3 kg harganya tidak subsidi nggak apa-apa, tapi tetap sediakan melon yang 3 kg supaya kita belinya enak. Anak kecil aja paling kuat bawa gitu. Nah, itu yang paling disukai dari melon 3 kg. Bukan masalah harga sebenarnya ya. Harga ya masalah, tapi selagi itu ada yang bentuknya kecil, ringan, itu masih tidak membuat kita pusing ya. Kalau udah 12 kilo, 5 kilo kan udah berat ya. Anak kecil SD enggak, kasihan kalau disuruh beli ya. Kalau yang kecil itu mak-mak itu kadang-kadang pakai sepeda pancal itu masih bisa beli. Itu ya pemerintah usul kalau toh terpaksa ada kenaikan harga atau ada yang tidak disubsidi, tolong yang ukuran 3 kg itu tetap ada. Versi 3 kg subsidi dan non subsidi, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa menurut saya. Asalkan itu 3 kg tetap tersedia supaya kita kalau beli enteng, ringan, nyaman gitu. Ambil enteng gitu ya. Seperti itu saudara, dan semoga kita doakan tidak ada krisis gas, tidak ada krisis pangan baik di Indonesia maupun di Malaysia, semuanya bisa makan, bisa kenyang, bisa berbahagia dan bekerja dengan lancar untuk mendapatkan penghasilan yang besar. Nah, kita doakan juga di Indonesia tidak ada kelangkaan beras ya, karena insya Allah di Indonesia itu sudah terbiasa makan non beras. Kalau nggak ada beras, makan ketela, makan ubi itu kenyang kok ya. Saya juga sering dulu waktu kecil seperti itu, sekolah itu membawa bekal ubi. Dibawa bekal ubi gitu sama orang tua itu. Jadi ya sudah makan aja, kenyang aja, nggak apa-apa. Dan kita terbiasa menghadapi krisis apapun di Indonesia ya. Krisis moneter, krisis ekonomi, krisis gas itu juga pernah dulu ya, kita pakai kayu masih melimpah. Kalau di kampung saya sama sekali, orang tua saya dulu waktu itu minyak tanah langka ya, nggak ngefek, di belakang rumah itu kayu nggak habis-habis bertahun-tahun itu. Sampai sekarang pun ya masih ada bekas-bekasnya, tapi sudah LPG lancar,
gas lancar, jadi ya orang tidak pakai kayu lagi. Seperti itu saudara-saudara, omong-omong saya hari ini, dan kita sambung besok. Salam persahabatan, semoga kita selalu dalam kesehatan dan berlimpah rezeki. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.